Siapakah Mbah Jangkar? Armada Angkatan Perang Laut, sedangkan beliau adalah prajurit sejati Pajajaran. Nah, ketika diutus dari penguasa Cirebon untuk menyerang Pajajaran, akhirnya beliau bingung. Daripada nyerang Pajajaran tidak sanggup dan daripada pulang lagi nyiar mati. Penampakan 41 macan lodaya. Oh, apakah sudah diketemukan di sana? Baraya Dewa Gencana. Ternyata keramat Mbah Jangkar sekarang jadi seperti ini. Tidak terurus karena memang tidak ada yang mengurus. Sampurasun, Baraya Dewageng Channel. Kali ini ekspedisi penelusuran keramat Mbah Jangkar yang berada di Astana Gede, Kampung Nango, Desa Dawagung, Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang keadaannya seperti ini karena tidak ada ahli waris dan tidak ada kuncen yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Mungkin karena ketidaktahuan atau juga ketidakingintahuan atau juga keraguan, bisa juga tidak peduli. Nah, dulu di sini adalah pemakaman yang begitu luas, ada mungkin sekitar 1 hektar. Hanya saja sekarang menjadi seperti ini karena tidak terurus oleh masyarakat Kampung Nango dan masyarakat sekitaran Solokan atau Astana Gede. Dulu ini adalah sebuah pemakaman umum yang sangat lebar, besar, dan yang jadi menurut saya menarik, siapa yang dimakamkan di sini. Dulu banyak di sini bekas-bekas pemakaman, dan di antara semua bekas-bekas pemakaman yang diutamakan adalah di sini tempatnya. Ini adalah pemakaman Mbah Jangkar. Siapakah beliau? Menurut analisa saya, Mbah Jangkar adalah seorang Panglima Armada Angkatan Laut Kerajaan Pajajaran pada masa kepemimpinan Raja Pajajarannya adalah Pangeran Surawisesa, sekitaran abad 1500 Masehi. Dan ketika itu zaman Pajajaran ketika dipimpin oleh Surawisesa sering terjadi peperangan dengan perang saudara bersama pasukan Cirebon. Masing-masing mempunyai kredibilitas dan masing-masing ingin berdaulat atas kerajaannya sendiri. Padahal antara kerajaan Pajajaran dan Cirebon itu masih satu keturunan, satu rundayan. Ada folklor masyarakat bahwa kerajaan Cirebon adalah incuna Prabu Siliwangi, cucunya Prabu Siliwangi. Surawisesa adalah putranya Prabu Siliwangi dari Kentring Manik Mayang Sunda. Beliau adalah masih keluarga besar kerajaan Japura. Kalau sekarang itu kerajaan Japura berada di Indramayu. Dulu adalah itu kerajaan Japura, dan Ibu Nyi Mas Kentring Manik adalah salah satunya istri Prabu Siliwangi Jaya Dewata Pamanah Rasa, dan Surawisesa adalah sebagai putra pertamanya dari Kentring Manik Mayang Sunda. Dan kekuasaan seperti biasa monarki diturunkan kepada putra
dari istri pertama, dan seperti itu waktu itu adat dan budayanya. Siapakah Mbah Jangkar? Seorang utusan dari wilayah kerajaan Japura Indramayu sekarang, dan menguasai ilmu peperangan dalam bentuk armada angkatan perang laut, dan beliau diutus untuk ke daerah Pajajaran. Artinya bagaimana ya, karena di sana mungkin pada masa itu diperintahkan oleh penguasa Cirebon untuk menyerang Pajajaran. Sedangkan beliau adalah prajurit sejati Pajajaran, dan mungkin kebingungan, yang ini saudaranya dari Pajajaran dan kita juga dalam pengaruh kekuasaan Pajajaran. Mungkin bingung meureun mun ayeuna mah ieu bingung lengkah nya kudu kumaha atuh kula meureun. Sepertinya seperti itu. Jadi bingung bertindak karena di sana dalam kekuasaan Keraton Cirebon dan beliau dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Pajajaran. Kalau sekarang mungkin dilema mungkin ya. Nah, ketika diutus dari penguasa Cirebon untuk menyerang Pajajaran, akhirnya beliau bingung. Ke Pajajaran tidak mungkin, menolak dari perintah penguasa Cirebon juga tidak mungkin. Ya, pada akhirnya tidak ke sana, tidak kemari. Di sinilah akhirnya beliau, dan tidak semata-mata beliau datang ke tempat ini. Biasanya adat budaya leluhur kita sekarang juga masih kita lakoni, ada istilah napak tilas. Dan dahulu juga terjadi seperti itu napak tilasnya Mbah Jangkar ke wilayah Galunggung, sekarang Dawagung salah satunya. Daripada nyerang Pajajaran tidak sanggup, dan daripada pulang lagi nyiar mati, ya sudah, tidak kesana kemari, beradalah di tempat suwaka sewaka. Kalau zaman sekarang itu suwaka itu perlindungan hukum, dan dahulu sangat dihormati tempat-tempat untuk perlindungan hukum. Dahulu juga sudah ada tempat-tempat suwaka, ya tepatnya di daerah Galunggung, masih termasuk wilayah Galunggung. Itu adalah tempat kabuyutan yang harus dihormat bagi semua raja di Nusantara. Jadi Galunggung adalah tempat keramat yang dikeramatkan dari dahulu hingga sekarang. Tempat yang harus dihormati semua pemimpin kerajaan daerah yang kecil maupun kerajaan daerah yang besar, harus menghormati kebijakan-kebijakan Galunggung. Apa salah satu buktinya kebijakan-kebijakan Galunggung adalah terbukti dari ditemukannya naskah-naskah kuno. Kembali lagi ke Mbah Jangkar, beliau adalah Panglima Armada Angkatan Laut Pajajaran, dan beliau dimakamkan di sini. Ada mitos-mitos kepercayaan masyarakat setempat, yaitu salah satunya apabila salah satu keluarga kita ada yang sakit kulit dari pengaruh bakteri, mungkin juga virus. Kalau salah satu keluarga kita, bahkan sekeluarga, ada yang terkena penyakit kulit, mungkin kalau dulu penyakit apa Kang? Gatal-gatal seperti itu. Mereka membiasakan diri pada masanya itu sowan ke sini, hadiahan dengan versi keyakinannya masing-masing, bawa makanan tumpeng, congcot yang di atasnya ada telur ayam kampung. Sekarang telurnya ayam negeri ya, dulu mah ayam kampung sudah biasa. Dan nasinya itu dicampuri dengan parutan kelapa, ikan teri, dibikin tumpeng, dimakan bersama-sama di daerah sini setelah hadiahan, setelah tawasulan. Dan biasanya setelah ritual itu, keluarga yang mempunyai, yang kedapatan, yang kemusibahan penyakit gatal-gatal, tokcer sakit kulitnya itu sembuh setelah sowan dari sini.
Nah, mohon bijaksana untuk semua hal yang kita dapatkan di lapangan, mitos ataupun keyakinan tertentu, kita harus berbijaksana dulu kepada diri sendiri. Itu salah satu mitos-mitos yang terjadi. Sampai sekarang juga masih ada lelaku ritual seperti itu. Apabila ada yang sakit kulit, tawasulan di sini sambil makan-makan bersama dengan yang seperti tadi saya katakan, tumpeng, parut kelapa, ikan teri dicampur dan dimakan di sini, tawasulan di sini, hajatnya terkabul. Nah, kembali lagi ke Astana Gede untuk wilayah di sini. Saya juga masih mengalami peristiwa tersebut waktu masih kecil. Di sini suka ada, bukan penampakan, itu memang ada macan ya sebesar domba, entah itu macan pajajaran, maung pajajaran, atau itu dedes, atau itu kerud. Tapi saya masih mengalami periode itu sekitar tahun 1900-an, dan saya suka nakal masuk ke daerah sini, naik-naik pohon. Apalagi kalau lihat pohon nangka ada yang matang, saya naik. Pas naik di atas, di bawah ada seekor macan, jadi nggak jadi turun, di atas terus sampai macan itu keluar dari tempat wilayah ini. Itu dulu. Dan mitos-mitos yang lain juga sering dilihat ada penampakan nenek-nenek di sini. Yang uniknya, nenek-nenek tersebut itu bisa menyerupai orang yang tadinya lewat ke sini. Sepertinya ada nenek si A di sini sedang berkebun, terus nenek itu pulang ke kampung dan ready apa Kang itu? Residual energinya tersimpan di sini, ditangkap oleh energi yang ada di sini. Ketika ada orang lain yang masuk ke sini melihat nenek-nenek tersebut, padahal nenek-nenek tersebut sudah pulang pada waktu yang sudah sore, dan ketika ditanya seperti biasa, nenek-nenek tersebut tidak akan menjawab dan tidak bisa menjawab karena itu adalah residual energi. Ini unik dan menarik. Ternyata di alam sekitar kita juga sering menemukan penampakan residual energi yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang, dan bisa dialami oleh masyarakat yang sekarang. Ini unik dan menarik. Salah satunya tempatnya ada di sini. Itu salah satu mitosnya. Dan ada juga penampakan 41 macan lodaya dengan dipimpin oleh 3 macan lodaya dengan diasuh dengan 11 macan lodaya. Jadi semuanya itu 41. 3 pemimpin utama, yang 11 itu pengasuh di lapangan. Tadi saya sudah sebutkan di tautan yang awal tempat-tempatnya. Dan kebetulan tadi juga ada, cuman kasat mata. Dan itu menggelitik buat saya untuk penelitian. Pada tahun sekitar 2012, saya kemari dengan salah satu orang yang paham dengan tata warga lemah. Beliau adalah saudara saya, Kang Dera namanya. Penelitian di sini, saya mencari bekas kuta, dan saya mencurigai bekas kuta itu ada di daerah sini, di Astana Gede. Saya keliling-keliling, semuanya dikeliling, depan belakang, samping kiri dan kanan, baru praduga analisa saya, dan itu memenuhi salah satu syaratnya ketika saya menggali ke dalam, dan ternyata betul. Lapisan tanahnya itu memenuhi syarat untuk dijadikan kuta. Dulu di sebelah kiri depan sana, ini adalah depannya, ini belakang, itu muka. Ada sebuah talud bebentengan kecil terbuat dari tanah, memanjang dari ujung sana ke ujung sana dulu, dan itu adalah salah satu cirinya untuk bekas-bekas kuta. Kang, kuta itu apa? Kuta adalah pemukiman khusus untuk orang-orang tertentu pada masanya, dan hanya saja karena peradaban ini dibuat menjadi pemakaman yang luas dan disebut oleh masyarakat sini adalah Astana Gede. Padahal dulunya ini adalah pada masanya Mbah Jangkar masih jumeneng, ini adalah sebuah kuta yang dekat dengan wilayah Galunggung. Jadi beliau membuat pemukiman di sini, membuat kuta di sini, dan ciri-ciri taludnya masih ada dulu. Duka nggak tahu kalau sekarang, ntar saya ekspedisi lagi penelusuran. Dan juga salah satu ciri khas khusus untuk sebuah kuta adalah adanya situ. Nah, di sini
masyarakat setempat menyebutnya ada Ranca Maung. Di sebelah depan sana ada disebut oleh masyarakat setempat adalah Situ Ranca Maung atau juga sering disebut Situ Cioray. Disinyalir juga di Cioray dan Situ Ranca Maung dulu sangat-sangatlah angker tempatnya. Tapi sekarang sudah seperti biasa karena peradaban, semuanya menjadi tidak ada gangguan sedikit pun. Dan seperti saya di sini, saya sila seperti ini juga sebetulnya kurang sopan. Hanya saja ini peradaban dan kami biasa-biasa saja. Kalau dulu kita berkendak seperti ini dianggap tidak sopan, pasti pulangnya A, B, C, D. Sekarang mah sudah tidak. Dan katanya seseorang pernah melihat penampakan seekor monyet yang sebesar manusia sedang duduk bersila di daerah sini. Itu dulu sekitar 6-7 tahun ke belakang. Di sini tempatnya ada seekor monyet, penampakannya dia duduk bersila di sini sendirian. Terlihat oleh masyarakat setempat yang melihatnya kabur langsung karena ketakutan melihat besarnya itu monyet. Dan juga di sini katanya kalau sedang laku ritual sering ditemui seekor ulat yang gede banget, ulat bulu yang gede sebesar ini mungkin, kata orang-orang spiritual, tapi saya belum pernah melihatnya. Dan masih banyak cerita-cerita mistik yang lain sebetulnya. Di sini adalah memang tempat-tempat yang angker. Ada yang pernah melihat kepalanya saja, ada yang melihat badannya saja. Ada juga ada orang yang jualan tempat tidur, ranjang kayu dari tempat sebelah sana. Di situ ada kampung legok. Katanya ada yang ngagupai-gupai, itu apa Kang bahasa Indonesianya? Ada yang memanggil-manggil dari sini beberapa wanita cantik. Nah, terlihat oleh si pedagang ranjang itu yang dipikul ke sini mau beli katanya. Pas masuk daerah sini katanya ndak, di sini bukan leweng, ini bukan hutan menurut penglihatan beliau. Di sini kampung biasa, cuman begitu hegarnya, maksud hegar itu enak, asri menurut penglihatan beliau. Padahal kalau dilihat dari jalur itu susah untuk memasuki ke sini. Tapi tukang dagang itu tidak merasa kesusahan masuk ke daerah sini. Nah, ketemu dia oleh Abang Engkur. Nah, ini orang sepertinya aneh nih karena pandangannya kosong. Terus mau apa bawa-bawa pikulan jualan ranjang kayu ke sini? Kan heran karena di sini bukan perkampungan. Begitu ditanya dengan bahasa rasa dan pakai mantra-mantra, doa-doa yang suci, ditanya baru ngeh. Wah, ternyata dia linglung disasabkeun masuk ke wilayah sini dan katanya ada yang mau beli wanita-wanita cantik katanya. Itu dulu sekitar 8 tahun ke belakang. Tapi sekarang sudah tidak terjadi apa-apa sekarang, normal-normal saja. Dan itu sebagian cerita-cerita yang terbukti dan cerita-cerita mitosnya. Mitosnya di sini apabila saudara kita ada yang sakit kulit, menyambangi ke sini, silaturahmi ke sini, tawasulan di sini, dengan makan-makan di sini, ritual-ritual khusus di sini. Sesajennya itu yang tadi makan nasi pakai parut kelapa dan ada terinya dan ada sebagian yang lainnya dimakan di sini. Insya Allah dengan kehendak Tuhan, dengan izin Tuhan, hajatnya akan terkabul. Seperti itu, mohon maaf kelebihan dan kekurangannya. Semoga saja cerita ini menjadi kebaikan untuk semuanya. Khususnya untuk Mbah Jangkar, beliau adalah seorang prajurit Pajajaran yang dilema dalam memilih perintah. Pun tabepun amit ampun nun paralun sampurasun. Dewa Geng Channel Cag. Oh ya, Baraya, jangan lupa tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe itu gratis loh. Oke.